Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kami hormati peserta webinar e-Kampus pada pagi hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara webinar hari ini. Selamat datang kami ucapkan juga kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Imade Wiryana. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Mudah-mudahan selamat pagi. pagi, Pak Made. Mudah-mudahan hari ini Pak Made dalam keadaan yang sangat baik ya, Pak, dan tetap bersemangat seperti biasanya. Siap, siap. Ya, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ajeng. Hari ini saya akan memandu jalannya acara webinar. Namun, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala untuk berdoa bersama demi kelancaran kegiatan webinar hari ini, dan mudah-mudahan kita semua hari ini mendapatkan keberkahan dari kegiatan di pagi hari ini. Berdoa, kami persilahkan. Amin. Terima kasih. Ya, sebelum kita buka acara hari ini, mohon izin Bapak Ibu untuk kami mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang saat ini baru saja bergabung di virtual room di Zoom. Kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menyesuaikan user ID yang ada di Zoom dengan menggunakan format nama underscore nama perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian untuk kelancaran dan interaksi selama webinar supaya lebih interaktif begitu, kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah kami bagikan filenya baik di WhatsApp Community maupun di chat Zoom yang ada di samping. Ya, tak perlu berlama lagi, marilah kita buka acara webinar bertajuk Akreditasi Tak Cukup untuk Branding, Mutu Harus Jadi Fondasi, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu saat ini dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat, sehingga nanti bisa mengikuti setiap sesi yang ada di webinar ini dari awal sampai dengan di akhir. Begitu Bapak Ibu. Nah, webinar hari ini diinisiasi oleh e-Kampus karena seiring dengan makin tingginya tuntutan dan ekspektasi terhadap capaian akreditasi dan peringkat institusi, kami di e-Kampus melihat ini sepertinya kampus-kampus saat ini juga menghadapi dilema. Di satu sisi, institusi juga dituntut untuk bisa memenuhi berbagai indikator formal, namun di sisi yang lain, kampus juga perlu untuk memperhatikan mutu lulusan dan budaya akademik yang itu seharusnya menjadi inti dari proses pendidikan. Nah, seringkali mungkin ada yang kemudian prioritas keduanya itu tadi jadi bergeser begitu. Kami juga menyadari bahwa salah satu dari tantangan terbesar itu bukan hanya dari soal sumber daya ataupun dalam tanda kutip anggaran begitu, tapi lebih kepada bagaimana membangun kesadaran secara kolektif di seluruh sivitas akademika yang ada di kampus gitu terhadap pentingnya SPMI sebagai tulang punggung tata kelola mutu di kampus itu sendiri. Nah, melalui webinar ini, e-Kampus ingin menghadirkan ruang diskusi dan refleksi bersama yang semoga harapannya nanti Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan wawasan mengenai bagaimana strategi untuk naik akreditasi, begitu nggih, tapi juga Bapak Ibu secara institusi bisa menguatkan komitmen untuk membangun mutu yang benar-benar berdampak. Jadi bukan hanya untuk sekedar meningkatkan citra atau branding semata, tapi juga untuk masa depan pendidikan yang lebih berintegritas. Nah, ini karena Pak Made juga sudah bergabung dengan kita bersama pada pagi hari ini dan materi juga sudah siap ini. Namun sebelumnya, kiranya mohon izin Pak Made untuk kami tampilkan CV
Pak Monggo, Made monggo. untuk supaya Bapak Ibu di sini lebih kenal dengan Pak Made begitu. Baik, masih proses loading sudah muncul nih, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan ini adalah narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Rerum Naturalium I. Made Wiryana, Sarjana Sains, Sarjana Komputer, Master of Applied Science. Beliau adalah sosok akademisi dan praktisi teknologi informasi yang memiliki kontribusi luas dalam pengembangan kebijakan, inovasi digital, dan peningkatan kapasitas SDM di lingkungan pendidikan tinggi. Pengalaman beliau sebagai dosen, kepala lembaga, pengembang sistem nasional, dan perumus standar kompetensi menunjukkan kepemimpinan beliau yang kuat dalam transformasi digital pendidikan. Pak Made untuk saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional di Universitas Gunadarma. Dalam konteks penjaminan mutu perguruan tinggi, beliau memahami pentingnya tata kelola data, keterlibatan industri, dan kolaborasi internasional sebagai bagian dari penguatan SPMI. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan semakin semangat Bapak Ibu untuk menyimak materi yang nanti secara garis besar Pak Made akan membahas mengenai penyebab umum penurunan mutu saat proses akreditasi. Kemudian nanti kita akan coba untuk mengulik strategi naik akreditasi tanpa window dressing dan strategi implementasi OBE yang berkelanjutan untuk peningkatan mutu institusi. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti ketika menyimak materi dari Pak Made itu kemudian ada pertanyaan, begitu nggih, nanti bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom. Nanti juga kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab setelah materi selesai dipaparkan. Begitu? Baik, langsung saja. Monggo, Pak Made bisa dimunculkan slide materinya, Pak Made. Oke, siap. Terima kasih. Karena sudah dinanti-nantikan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas terdengar. Sebagai warning, saya tidak akan menjelaskan tip dan trik untuk naikin akreditasi, tapi saya akan lebih menjelaskan apa sebetulnya fungsi ranking akreditasi untuk kebaikan kita semua. Karena apapun akreditasi dan ranking itu sebetulnya punya niat yang baik, punya semangat yang baik, yaitu sebagai mekanisme untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita lari dari semangat tersebut, tapi bagaimana kita menerapkannya. Izinkan saya share terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Tadi sudah dijelaskan background saya. Jadi saya memang orang IT, tapi orang IT itu jadi mau tidak mau banyak mengurusi prosedur dan lain sebagainya. Termasuk mengurusi bagaimana ASN sistem informasinya menjadi lebih baik. Gitu. Itu salah satu tugas saya. Oke, saya akan memulai pembahasan kita ini adalah dengan sebetulnya apakah kualitas universitas. Kita sering melakukan akreditasi SPMI, tapi kita sendiri jarang bertanya apa sebetulnya harapan kita kepada universitas dan apakah universitas itu. Kita mulai begitu, kenapa? Karena ketika kita bicara kualitas, kualitas itu selalu attach kepada objeknya. Sedangkan kita jarang berdiskusi terhadap objek, yaitu dalam hal ini universitas itu apa. Ya. Jadi pertama saya akan bahas universitas itu apa. Ternyata yang namanya universitas itu tidak satu jenis. Di Indonesia saja kita kenal teaching university, research university. Ada yang vokasi, ada yang akademik, ada juga vokasi rasa akademik, akademik rasa vokasi. Nah, ini ada seorang ilmuwan di Jerman. Dia melakukan rekapitulasi, kurang lebih ada 44 konsep universitas. Pendidikan tinggi saat ini relatif sangat dimulai dari konsep Humboldtian. Humboldt itu seorang dulu dia adalah pejabat di Jerman yang mulai Humboldt University. Konsepnya dia memiliki dua konsep dominan. Yang satu
kebebasan penelitian ilmiah yang kita selalu kebebasan akademik, tapi terkadang kita menafsirkan kebebasan akademik adalah kebebasan politik di akademik. Padahal sebetulnya semangat Humboldtian adalah ketika kita di kampus, kita tidak terkait ruang-ruang prodi, ruang-ruang bidang ilmu, tapi kita bebas melakukan penelitian untuk menjawab. Nah, kemudian salah satu konsep dari Humboldt lain adalah pengajaran dan penelitian itu terintegrasi. Artinya proses penelitian itu akan terserap ke dalam pengajaran. Ini mungkin yang di Indonesia masih jarang, tapi kalau di Jerman tuh terasa sekali. Apa yang diajarkan ke mahasiswa itu adalah apa hal-hal yang dilakukan oleh para dosen penelitian. Jadi sangat kawin. Nah, jadi ini yang disebut dengan konsep Universitas Humboldt. Sebelumnya dikenal sebagai kampus itu adalah penyedia lapangan pelatihan kerja, namanya Science as a Vocation. Nah, ternyata dalam perkembangannya menjadi banyak sekali konsep perguruan tinggi. Nah, kalau konsep universitas perguruan tinggi beda, kita melihat juga mengukur kualitasnya tentu saja beda, tidak bisa sama. Nah, ini yang kadang-kadang kita menyikapinya dengan sama. Ini adalah contoh 44 konsep perguruan tinggi. Ya. Ini sayangnya masih dalam bahasa Jerman, saya belum terjemahkan gitu ya. Jadi, nah yang menjadi pertanyaan, kita di Indonesia jarang sekali kita menentukan konsep secara tajam. Setiap kampus punya visi misi tapi sebenarnya tidak tajam. Kita mau jadi apa? Bahkan relatif hampir sama. Konsepnya kita menjadi akreditasi unggul titik, ranking terbaik. Tapi peran apa kita ke luar itu sangat minim. Ini yang membedakan dengan universitas yang di negara lain sehingga dia akan lebih tajam dalam melihat kualitas. Nah, kualitas sendiri ada dua pemahaman. Yang pertama, kualitas itu adalah nilai-nilai intrinsik. Misalnya kita ngisi borang nilai berapa, itu kan intrinsik. Tapi kita juga pahami kualitas itu adalah merupakan selisih pengharapan dengan persepsi yang diterima publik. Nah, ini yang kita sering lupa. Oh, jadi kalau publik mengharapkan lulusannya seperti ini bisa menerima kerja, ya itu adalah kualitas dia. Tanda petik publik melihat ada kampus punya dia masuk Q1, Q2, tapi lulusannya nggak terima kerja, publik tidak menerima sebagai proses pendidikan yang baik. Nah, ini yang kita harus menyeimbangkan kedua hal ini ke beberapa hal daripada pemanfaatan kualitas. Sehingga kita harus stick dulu apa yang kita sebut dengan kualitas pendidikan tinggi. Di Jerman, di Eropa sendiri, ataupun secara keseluruhan di dunia, masalah kualitas pendidikan tinggi itu baru mulai tahun 90-an lah. Kita mulai membicarakan. Tahun 85, Inggris mulai mengangkat isu kualitas pendidikan tinggi karena sebagai bagian dari pertanggungjawaban pemanfaatan uang publik. Nah, ini kita lihat apa dorongannya agak berbeda. Di Belanda juga mulai tahun 85 dengan menekankan pada otonomi dan mutu. Tujuannya ketika kampus itu sangat otonomi, maka mutu yang sesuai dengan otonomi yang diharapkan mereka bisa tinggi. Sehingga apa? Kampus itu sangat agile, sangat cepat mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, ini mungkin perlu menjadi pertimbangan kita di Indonesia. Apakah kampus agile terhadap kebutuhan masyarakat? Masyarakat butuh tenaga kerja gizi untuk makan bergizi gratis, apakah kampus kita bisa cepat? Puskesmas sekarang membutuhkan orang IT untuk 10.000 puskesmas, apakah kita juga agile memberikan hal tersebut kepada lembaga pendidikan kita? Nah, di sini yang mungkin menjadi pertanyaan kita, apakah kualitas bisa mendrive laksanaan pendidikan tinggi tersebut? Ya. Jadi konsep mutu itu bersifat sangat multidimensi, ya, berbagai hal. Kalau kita lihat di European Standard Guidelines, kata kuncinya itu kualitas adalah interaksi dosen, mahasiswa, dan lingkungan belajar institusi. Relatif pada berbagai macam jenis akreditasi pun itu semangat yang dimiliki. Jadi mari kita melihat bagaimana dosennya, bagaimana mahasiswa, bagaimana sarpras, bagaimana proses pembelajaran. Karena itulah yang disebut sebagai ya, interaksi daripada lingkungan pendidikan tinggi. Jadi memang kita terkadang di publik melihat kualitas pendidikan tinggi dengan kualitas gedungnya. Padahal dalam kampus itu yang paling penting adalah orangnya. Orang itu adalah interaksi antara dosen, tendik, dan mahasiswa. Itulah yang kata kuncinya. Sehingga kalau kita lihat di komponen ini, bagaimana suatu kualitas pendidikan itu, sarpras itu adalah bagian dari learning environment, tapi bukan fisiknya. Tapi bagaimana dia mendukung proses pembelajaran. Mahasiswa bisa duduk, diskusi bareng, secara terbuka, antara fakultas bisa diskusi menjadi multidisiplin dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan learning environment. Ya. Jadi bukan hanya
environment dalam arti surplus fisik, tapi bagaimana environment yang dibentuk oleh surplus tersebut. Ini yang terus terang ketika saya pulang dari Eropa ke Indonesia, itu yang saya miss. Di sana kampus itu 24 jam kali 7. Kita bebas ke kampus untuk memanfaatkan tanpa harus dikunci setelah jam 5. Jadi kampus tidak seperti kantor gitu ya. Itu yang untungnya di kampus saya tidak sekarang tetap seperti itu ya. Tapi rata-rata di Indonesia kampus itu perguruan tinggi environment-nya itu seperti kantor. Jam 5 tutup. Mungkin ada beberapa yang buka ya, tapi di sini mungkin perbedaan mendefinisikan environment sarana prasarana itu seperti apa. Jadi mutu dalam pendidikan tinggi mengacu pada beberapa hal ya. Jadi yang penting kita harus lihat bagaimana semua hal yang ada di kampus itu mendukung proses pembelajaran. Dan satu, memenuhi harapan wajar dari mahasiswa, pemberi kerja, pemerintah, dan masyarakat. Ini yang terkadang kita lupa mengukur. Kita mencoba mencari ranking tertinggi, kita mencoba mencari akreditasi tertinggi, kita lupa mengukur harapannya, hasilnya itu sesuai dengan harapan masyarakatnya. Sesuai dengan harapan mahasiswa tidak. Mungkin kalau PTS itu simple. Orang tua nggak ada yang mau anaknya sudah keluar duit mahal-mahal tidak dapat kerja. Itu salah satu harapan orang tua sekarang. Sangat pragmatis lah memang ya. Tapi kenyataan yang ada seperti itu. Buat apa anak saya sudah investasi sekian puluh juta, sekian ratus juta, lulus tidak dapat kerjaan. Nah, atau misalnya di sekelilingnya ada pertanian, kampusnya tidak memberikan kontribusi pada perkembangan pertanian. Nah, ini kan harapan masyarakat dan pemerintah bagaimana? Apakah kita kampus sudah memasukkan itu di dalam peningkatan kualitas kampus? Jadi kita coba melihat kualitas itu sebagai hal positif yang mendorong memenuhi hal tersebut ya. Harapan itu normal sih ya, harapan masyarakat. Nah, jadi kalau kita lihat di UK, di standard education-nya, kualitas ini memang seberapa baik penyedia layanan mendukung mahasiswa. Artinya apa? Kampus pada posisi service provider. Nah, memang kalau begitu lulusin aja nggak usah belajar ya. Bukan, justru kampus itu memberikan servis yang baik ketika dia memiliki mekanisme pemberian nilai yang apa maksudnya pengujian evaluasi yang baik, delivery delivery materi yang baik ya. Nah, jadi kita harus melihat antara kampus dengan mahasiswa itu seperti service provider dan mahasiswa adalah customer dalam arti dia datang ke kampus harus mendapatkan kualitas produk yang baik ya. Nah, ini yang kita harus lihat indikator kualitas tinggi itu rata-rata satu, staf dan mahasiswa berkembang secara profesional dan akademis ya. Jadi mungkin banyak kampus yang saya hanya menerima dosen S3, tapi ada beberapa kampus yang saya menerima dosen S2 tapi Anda wajib menjadi S3 nantinya, dikembangkan dengan bantuan kampus. Kemudian apakah ada proses belajar yang relevan dan menantang? Kemudian service providernya memang akan meningkatkan kualitas atau tidak. Dan mahasiswa mendapat kesempatan yang adil. Dan keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan memang dicari dan digunakan. Ini sering yang kita tidak lakukan. Ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita pahami dan mahasiswa adalah partner dari dosen. Jadi dosen itu lebih pada facilitator sekarang dan mahasiswa adalah partnernya. Artinya apa? Mungkin ini masih jarang di kita. Kalau di luar mungkin banyak ya. Dosen mengembangkan materi ajarnya bersama-sama sebagai tugas dari mahasiswa. Artinya apa? Mahasiswa adalah partner dari dosen untuk mengembangkan penelitian ataupun materi ajar tersebut. Kalau kita lihat semangat dari Humboldtian, bahwasanya penelitian dan pendidikan itu adalah terintegrasi. Jadi bukan penelitian jalan sendiri dan apa yang dilakukan dosen sebagai penelitian tidak pernah diajarkan di kampus, di pengajaran. Nah, jadi sebaiknya itu terintegrasi. Ya, ini adalah beberapa definisi quality ya. Kalau kita melihat itu memang kualitas itu adalah hal yang sangat macam-macam. Justru kita lembaga pendidikan tinggilah yang harus mendefinisikan kualitas itu apa bagi kita. Jadi melihat ke dalam, elaborasi ke dalam itu kata kuncinya. Ya, karena kualitas itu sangat beragam. Konsep pendidikan tinggi sangat beragam. Tidak bisa satu. Kenapa? Konsepnya itu nggak ada yang fits for all. Jadi kita salah satu bagian dari SPMI itu kan kita menentukan sesuai dengan visi dan misi kampus apa sih standar yang cocok bagi kita. Justru itu saya setuju sekali SPMI itu adalah kata kunci. SPMI adalah jadi kalau yang mandatory itu SPMI itu sebetulnya voluntary ya.
Yang wajib itu ada audit internalnya. Karena apa? Disitulah kita melihat kacamata kita. Kita itu ingin bagus seperti apa. Ya, di SPMI kan kita menentukan standar, artinya standar itu harus kita tentukan kita bagus jadi apa. Kalau tujuan kampus saya adalah menghasilkan lulusan komputer yang bisa membantu bidang kesehatan, ya nggak akan sama dengan lulusan komputer yang bisa membantu pabrik. Boleh-boleh saja. Nah, itu kan cara melihat diri kita, itulah mengelaborasi apa diri kita itu yang menjadi paling penting ya. Kemudian indikator-indikator apa saja kita juga yang menentukan. Ya, jadi dua ini sebetulnya kunci ketika kita melakukan SPMI. Melihat ke dalam diri kita dan melihat apa harapan dari orang luar kepada institusi kita. Dan ini yang terkadang orang sering tidak memanfaatkan sebagai daya mekanisme untuk mendorong kepada perbaikan. Karena kalau kita lihat SPMI kan PPEPP ya, segitu pasti Bapak Ibu apalah PPEPP. Sebetulnya semangatnya apa? Semangatnya mendorong kita menjadi lebih baik sesuai dengan apa definisi baik itu bagi organisasi kita. Dan tentu saja sebagai baseline adalah standar nasional dikti. Tapi kata kuncinya adalah kita memanfaatkan SPM itu untuk memperbaiki diri kita sendiri sesuai dengan visi dan misi. Mungkin yang kita kadang-kadang tertukar adalah perguruan tinggi adalah mission driven institution, bukan vision driven sebenarnya. Missionnya diturunkan dari mandat. Sebagai apa sih kampus itu? Ketika kita punya misi dan dilakukan, maka kita mencapai visi. Artinya apa? Setiap kampus punya misi dan visi yang berbeda. Dan itulah yang akan menentukan yang tadi ada indikator kualitas kita apa yang kita sebut kualitas, dan apa yang kita sebut sebagai kampus. Mungkin boleh-boleh saja kan ITB, UI maupun kampus di Papua beda-beda melihat kampus dia. Ya, jadi kita memang mencoba menjadi lebih tajam melihatnya ya. Memang kadang-kadang kita terjebak pada national standard, padahal yang disebut dengan national standard itu adalah minimal requirement. Ya. Nah, kembali lagi kita ke standar dan mutu ya. Jadi kalau kita lihat proses menerapkan audit mutu internal ya, intinya kita harus bisa menerjemahkan dari global dimension di dunia, kemudian national policy, kebijakan nasional termasuk dengan bagaimana kita pasar kerja, termasuk regional. Kita terkadang di Indonesia itu lupa regional dimension. Tetangga kita itu, sekitar kita banyak pantai, perlu pemahaman industri apa yang bisa dikembangkan, kita kampus tidak peduli, tidak mencukupi SDM. Akhirnya SDM-nya dari luar. Itu salah satu kritik saya dulu di Universitas Udayana ya. Memang banyak pada saat itu 2090-an fokusnya ke pariwisata. Tapi pariwisata itu butuh engineering. Ya, belakangan keluar banyak kampus engineering. Nah, kita sering melupakan regional dimension ketika kita menulis rencana strategi kampus. Karena ketika kita menulis strategic planning ya sebagai direksi arah daripada kampus, sebelah kanannya kita lihat itu merupakan bagaimana kita menuju ke hal yang lebih tepat ya dalam pelaksanaan ya. Jadi kita lihat pembelajaran, penelitian, terus outreach and public engagement ya, dan bagaimana administratif dan mahasiswa dan kampus itu mendukung hal itu sendiri. Jadi kalau kita lihat urutan bagaimana kita mendefinisikan kriteria itu, sebetulnya kita harus melihat di atasnya terlebih dahulu. Ini yang menjadikan setiap kampus itu pasti punya kriteria yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat audit mutu internal ada proses pengujian yang sistematik, mandiri, satu lagi kata terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan. Dan ini memang per institusi kita mendefinisikan. Sedangkan akreditasi itu adalah bagaimana pihak luar melihat jalannya pendidikan tinggi tersebut. Boleh salah, boleh benar. Tapi kita memanfaatkan cermin dari orang luar itu untuk memperbaiki. Jadi kalau kita lihat audit mutu internal itu adalah cermin, kita melihat diri kita sendiri. SPM itu kita melihat dari luar. Namanya cermin dari luar mungkin bisa salah, tapi kita ambil baiknya gitu ya, untuk memperbaiki proses internalisasi kita. Ya, jadi kalau kita lihat akreditasi itu selalu pengakuan formal dengan badan eksternal. Ini macam-macam. Badan eksternal itu di Indonesia nasional, di Eropa itu lebih kompleks ya. Badan eksternalnya ada yang per bidang studi, ada yang bidang asosiasi, tapi kata kuncinya adalah oleh pihak luar. Ya. Dan satu hal yang menjadi kata kunci ya, one size doesn't fit all.
nggak ada mekanisme akreditasi yang cocok untuk semuanya, termasuk semua bidang. Sampai Ya, kerja saya. makanya sekarang lagi ramai antara banding dan LAM. Memang pada kenyataannya, termasuk di luar, akreditasi itu tidak selalu untuk setiap bidang berbeda. Ya, sehingga hanya bagaimana prosesnya hal tersebut ya. Jadi ini yang bagaimana proses penjaminan mutu bisa kita lihat ya. Jadi yang namanya suatu standar, kita kembali lagi proses SPMI maupun akreditasi itu selalu mengacu pada suatu standar. Sekarang apa itu standar? Standar adalah dokumen yang dibuat karena konsensus bersama. Standar ini akan menjadi acuan, ya, aturan dan guideline untuk mencapai result yang diinginkan. Jadi standar itu ada dua kata kuncinya melihat. Ada beberapa lembaga melihat standar itu adalah nilai minimal yang harus dipenuhi. Tapi ada beberapa instansi memang standar itu adalah golden value, nilai baik yang harus dicapai. Ya. Nah, jadi kita even standar saja punya dua definisi yang berbeda ya. Sebetulnya standar proses itu mau dimulai dari konsep standardized work. Kita bekerja sesuai dengan alur yang sudah disepakati supaya tidak bergantung pada subjek, tapi hasilnya akan selalu sama. Nah, di sini dikenal bahwasanya kalau kita lihat SNDICT itu adalah standar minimal biasanya acuannya. Ya, jadi kita harus mengikuti atau mencukupi standar minimal tersebut. Di Eropa memang mereka sangat beragam ya. Kenapa saya ngambil contoh di Eropa? Karena negaranya banyak, setiap pendidikannya beda. Tetapi mereka mencoba mendefinisikan suatu standar supaya antar negara tersebut bisa terjadi mobilitas. Mobilitas itu mahasiswa di sini ke sana bisa perkuliahan, bisa mengambil manfaatnya, rekognisi dan lain sebagainya. Dan itu yang dikenal dengan nama Bologna Proses dari tahun 98 ya. Jadi 98 di situ dimulai dari Bologna Proses, bagaimana lembaga pendidikan tinggi di sana untuk membuat saling mutual recognition proses pendidikan tinggi mereka. Karena pada dasarnya pendidikan tinggi itu kan ijazah dikeluarkan oleh negara tersebut. Yang perlu dilakukan adalah saling merekognisi ijazah tersebut. Nah, untuk merekognisi itulah digunakan proses Bologna tersebut. Sehingga ijazah di sini dikenal di negara tersebut, ijazah di sana dikenal di negara tersebut. Ya. Ini adalah satu proses bagaimana negara-negara di Eropa yang sangat berbeda mencoba punya suatu kesepakatan sehingga bisa saling bertukar dengan mudah ya. Jadi salah satu akreditasi itu fungsinya adalah memiliki saling rekognisi ya, bukan hanya karena kampus A tapi memang kita sangat bisa merekognisi, oh saya dengan Anda beda di sini sama di sini, yang sama kita bisa rekognisi, yang beda ya udah biar nggak harus sama ya. Jadi inilah prinsip di Eropa. Nah, kalau kita lihat SPMI kembali lagi, ini adalah SPMI itu sangat dipengaruhi oleh ISO 9001 ya, penjaminan mutu proses ya. Jadi kalau kita lihat ketika membuat SPMI, kita harus punya kebijakan SPMI, kita punya manual SPMI, kita punya standar SPMI, kita punya formulir SPMI. Pada dasarnya kita mencoba memberikan kompetensi lulusan dengan cara menstandarkan proses penilaian dan isi dan sarana dan lain sebagainya ya. Nah, permasalahannya ketika kita melakukan proses SPMI tidak mungkin tidak terdokumentasi. Ya, salah satu apa istilahnya rules yang ada di dalam standar satu, Anda harus menulis apa yang Anda lakukan dan Anda harus melakukan apa yang Anda tulis. Jadi disinilah ketika kita melakukan SPMI, keberadaan dokumen itu menjadi hal yang penting dan ini memang menjadi beban kadang-kadang. Tapi ya kalau kita mau baik ya kita harus punya dokumentasi. Jujur saja ini dokumentasi ini sering diabaikan. Padahal salah satu kuncinya dokumentasi adalah sustainability pada suatu proses, tidak bergantung pada subjek. Artinya ketika orang itu diganti, maksudnya tergantikan naik pangkat, maka penerusnya bisa meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan. Karena semuanya terdokumen pada kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, formulir SPMI. Kita mungkin banyak ya dulu melihat kampus yang baik, tiba-tiba karena rektor dekannya diganti, tiba-tiba anjlok. Kenapa? Ya karena tidak punya dokumentasi yang terlihat mutu yang baik.
Ya, ini yang kita lupakan bahwasanya suatu kualitas barang itu bukan hanya karena artefaknya bagus, tapi dokumentasi terhadap artefak itu bagaimana? Karena itulah yang menentukan sustainability. Ini juga saya terapkan ketika orang membuat software. Saya tergolong orang yang ngomel kalau ada software tidak ada dokumentasi lengkap. Kenapa? Sustainability dari proses itu sulit dijaga. Ya, misalnya orangnya pindah, yang meneruskan, oh ini dulu gimana ya? Bagus kalau dia punya ide lebih baik. Kalau dia mengulang jadi lebih buruk, kan kapan increasing standarnya ya. Jadi memang salah satu kenapa perlu dokumentasi ini, karena untuk sustainability daripada kualitas itu menjadi syarat, ya wajib hukumnya. Ya. Nah, ketika kita melakukan assessment, tentu saja ketika ada standar, kita bisa melihat dari standar itu kita ekstrak, kita bisa melakukan evaluasi. Coba bayangkan kalau kita tidak punya standar, kita tidak punya dokumentasi, bagaimana kita bisa menilai kualitas secara kontinu? Menjadi sangat sulit. Mungkin dicium saja. Oh, bagus ya. Tahun bulan depan dicium lagi pilek jelek ya. Kan nggak seperti itu ya. Artinya kan kita ingin proses evaluasi ini juga terstandarkan, kriterianya terstandarkan, sehingga nantinya evaluasi bisa secara objektif siapapun yang melakukan, sehingga sustainability pada peningkatan kualitas itu bisa terjaga ya. Jadi kalau kita lihat ini yang terkadang orang menganggap, oh SPMI harus punya dokumen-dokumen ini, oh ngerepotin saja. Padahal sebetulnya ada tujuan baik, yaitu sustainability dari peningkatan kualitas itu bisa terjaga. Ya, jadi kita harus melihat, kita harus punya pandangan bahwasanya aturan-aturan terhadap kualitas itu sebetulnya punya niat baik, punya semangat baik. Nah, bagaimana kita mengambil semangat itu di dalam praktik sehari-hari. Ini contoh pertanyaan yang sering kita hadapi, yaitu kita punya SPMI dengan hasil penyaminan mutu internal, sebaiknya itu reflected kepada SPMI. Ya, beberapa kampus ada yang sudah mulai memetakan kalau SPMI saya ini, maka dia akan related dengan SPMI-nya seperti ini, sehingga kita bisa predicted SPMI kita seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus mengintegrasikan kira-kira evaluasi perankingan seperti apa. Ya, kita tahu perankingan ini ada yang dikenal the World University Ranking, QS, ada CHE di Jerman, ada Green Metric, ada whatever. Memang banyak kampus, termasuk kampus di Jerman, termasuk yang selalu curiga dengan perankingan karena metodologinya nggak jelas. Dan satu hal lagi, belum tentu penilaian tim ranking itu sama dengan tujuan visi misi kampus tersebut. Ya, ini, tapi permasalahannya bagaimana kita memanfaatkan hasil perankingan itu untuk mendorong peningkatan kualitas kita. Ya. Jadi setiap akreditasi dan ranking, ini saya ambil gambar yin-nya, ada negatif, ada positif. Positifnya, kita bisa memanfaatkan perankingan akreditasi untuk arah perbaikan. Indikator akreditasi merupakan perbaikan yang dapat dijadikan acuan. Kita tidak hanya berhenti bagus dalam pelaporan, tetapi pelaporan itu bagus karena memang prakteknya seperti itu. Jadi kita memakai prinsip write down what you do what you write down, make sure you are doing it. Nah, sedangkan aspek negatifnya, ya, berkas-berkas hanya dilengkapi untuk menaikkan nilai. Oh gini, dinaikinlah nanti poinnya naik. Nilai akreditasi menjadi yang terpenting, bukan penaikan kualitas. Nilai ranking itu penting karena ada marketing. Akhirnya kita memberikan misleading information, mungkin keuntungannya short term, ya mungkin kita tahu lah yang lagi rame integritas kampus-kampus Indonesia dipertanyakan karena terlalu banyak publikasi, padahal tujuannya baik ya, penelitian punya publikasi itu tujuannya baik, dan lack of transparansi ya. Ini ambil contoh, saya ambil ini QS ya, kita punya nilai-nilai di indikator perankingan seperti ini, kemudian kita bisa memanfaatkan ranking ini untuk melihat institusi kita sendiri. Oh, ternyata QS kita buruk, ininya harus kita perbaiki. Ini yang saya lakukan. Oh, ternyata internasional, misalnya hal-hal ini kita harus perbaiki. Kita kan tahu poin-poinnya. Kita isikan sendiri, kita lihat. Oh, ya kalau kita ikut QS nggak punya duit misalnya. Tapi kita manfaatkan indikator ini untuk melihat diri kita sendiri. Oh, kita kurang dokter, kita tambahin ya. Misalnya di sini kita lihat, di sini adalah research income, uh, research influence, ya, industri segala macam. Kita harus naik kalau mau QS-nya naik. Maka kita tambahkan kegiatan-kegiatan yang memang related dengan indikator tersebut. Jadi kita melihatnya ranking itu punya
nilai-nilai positif yang kita bisa manfaatkan. Terus kita lihat, oh ternyata misalnya di sini terkait pada industri ya, riset reputation juga dibantu dengan industri, riset quality tentu saja, industry income, itu semua terkait dengan hubungan industri. Oh kalau begitu, kalau saya mau bagus, saya tingkatkan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi bukan laporannya dibagus-bagusin tapi nggak ada kegiatannya, tapi justru kita manfaatkan, kita perbanyak kegiatan tersebut sehingga laporannya menjadi baik. Ya, jadi contoh, oke lah kita kerjasama bikin super komputer khusus dengan kerjasama magang segala macam. Atau misalnya terkait di poin international student, kemudian international co-authorship, international outlook, walaupun cuma 7,5%, oh kalau begitu saya harus naikkan nih, bukan hanya kirim orang keluar, tapi bagaimana terjadi hubungan internasional yang bagus antara staf dan mahasiswa, ya. Kita terkadang lupa itu international staff relationship, ya. Nah, kalau begitu kita harus membuat suatu kegiatan, misalnya kami di Unilma bikin namanya Indonesian Hub. Tujuannya menaikkan indikator tersebut secara besar. Jadi kalau kita melihat poin-poin ranking tersebut, kita jangan terpaku pada rankingnya. Justru indikator-indikatornya mana yang kita bisa ekstrak untuk memperbaiki diri kita. Ya. Kemudian ambil contoh di luar negeri ada penilaian namanya Regional Impact Assessment, ya, bagaimana kampus itu memberikan impact pada dunia luar. Nah ini kita bisa ekstrak. Kalau kita assess kampus kita seperti ini, kita bisa ekstrak, oh kita perbaiki apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan indikator-indikator pada ranking dan akreditasi itu untuk memperbaiki diri kita. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan sehingga itu akan dicatatkan dan akan menjadi lebih baik. Ya. Satu hal lagi yang sering menjadi pertanyaan adalah outcome-based education. Nah, oke lah, sekarang ada, saya ingat saya kalau dalam Infokom itu menghitung apakah menerapkan OBE atau tidak. Kita lihat semangatnya OBE. OBE itu semangatnya simple. Apakah apakah pendidikan sudah memberikan yang diharapkan oleh industri? Ya. Ini yang sering kita terkadang tidak pernah memperhatikan ini. Tidak pernah mempertimbangkan ini. OBE melihat hal tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat kampus dengan industri itu punya karakteristik yang berbeda. Sehingga terjadi kurikulum gaps, kompetensi and skill gaps. Nah, itu membutuhkan collaboration. Dan kita tahulah di Indonesia masih sangat sulit. Diharapkan sebetulnya OBE, apalagi kalau ada akreditasi dengan indikator OBE, dia akan mendorong kampus untuk memesrakan hubungan antara industri ataupun dunia-dunia dengan kampus. Jadi bukan hanya sekedar angka, kita justru memanfaatkan, oh ini untuk mendorong kegiatan kita. Jadi kalau kita bicara outcome-based education, kita punya approach yang berbeda. Kita harus bertanya, kira-kira peran lulusan kita nantinya apa outcome-nya. Jadi bukan dari, oh kita isi aja namanya prodi A, harus mata kuliah A, B, C, D. Tanpa kita tahu akan memberikan dampak pada outcome kita atau tidak. Nah, jadi kita lihat outcome based itu adalah kita melihat kepada dampak. Nah sayangnya, sebagian besar kampus memikirkan outcome based education adalah di sisi kiri. Ya, kita ambil di sisi kiri itu adalah proses pendidikan, RPS-nya harus seperti apa, sub CPMK menjadi CPMK, CPL, CPMK, dan lain sebagainya. Kita harus paham bahwasanya menghitung CPL, CPMK itu adalah estimated competence. Yang kita harus perkirakan adalah outcome setelah itu. Ya, disitulah tracer study secara lengkap, pemetaan kerja SDM itu secara lengkap itu harus dimiliki. Beberapa kampus untuk memastikan outcome itu misalnya diberikan lulusan itu mengambil sertifikasi kompetensi untuk profesi tertentu. Itu adalah cara kita menghitung outcome, memastikan outcome. Karena sebetulnya ketika sampai di CPL CPMK, kita baru sampai kepada estimated. Tapi tidak apa-apa, karena kan kita melihat kiri dan kanan itu harus lengkap. Kalau kiri sudah kita lakukan, tinggal bagaimana melakukan kanan. Ya, jadi intinya sebenarnya dari kanan menjadi lulusan kita berikan dengan kiri. Ya, itulah OBE. Ya, jadi outcome based education dengan traditional education itu punya alur yang berbeda. Ya, kalau tradisional itu kita mulai book of knowledge, kita harus ajarin apa, kita punya disiplin umum jadi kurikulum. Sedangkan kalau OBE dari publik dan industri, lulusan kita berperan apa? Kita bentuk kurikulum mengacu pada disiplin ilmu.
Jadi ini dua hal perbedaan dan ini akan bisa dibantu dengan adanya kesisteman yang baik ya. Jadi kita sudah banyak mulai dari sisi kirinya RPL CPMK, tinggal di sisi kanannya bagaimana ya. Jadi satu kunci menyusun kurikulum OBE itu adalah backward curriculum design. Kita harus mulai dari learning outcome baru ke setiap pembelajarannya. Nah, learning outcome harus dimulai dari luar ya. Jadi ini yang harus kenapa? Karena tadi kita lihat kualitas pendidikan tinggi itu kan sebenarnya memenuhi pengharapan dari orang luar, bukan hanya karena akreditasi ya. Jadi kita harus melihat lagi secara lengkap apakah kualitas pendidikan tinggi. Tadi awal sudah saya jelaskan apa yang disebut dengan kualitas. Jadi kalau kita lihat OBE piramida, kita harus pertama mendefinisikan outcome-nya apa, kedua mendesain kurikulum, ketiga membuat bahan ajar, kemudian rubrikasi penilaian, dan kita bisa menentukan kita makin baik atau tidak. Nah, yang terkadang langkah pertama ini yang malah paling jarang dilakukan. 2, 3 sudah mulai ya. Jadi kalau kita lihat outcome based education itu dimulai dari professional standard and requirement for the roles. Baru kita dan lain-lainnya. Jadi kita harus tahu sebagai kampus kita harus, jadi tujuannya OB itu kan kampus tidak jauh dari dunia luar. Dunia luar itu bisa juga lembaga penelitian, industri, pemerintah dan lain sebagainya. Dan inilah yang sebenarnya kata kunci dari OBE, menentukan standar untuk hal tersebut. Tujuannya apa? Ya kalau kita membuat kurikulum dengan ini dan poin akreditasi terkait OBE tinggi, maka kita mencapai memenuhi keharapan dari masyarakat. Ya. Outcome based education adalah bersifat flexible mode. Sehingga tadi CPL, CPMK kalau nggak pakai sistem kita sulit menghitung. Sedangkan model lama adalah dia sangat terstruktur. Ya. Satu hal lagi dalam OBE, seringkali kita lupa bahwasanya sebagian besar anak didik kita mau jadi ASN. Dan ASN itu diharapkan belajar apa? Saya ambil contoh di bidang IT. Teman-teman menyusun kurikulum OBE jarang melihat uraian kerja di ASN. Ini contoh ya, Pranata Komputer, Manggala Informatik, itu adalah uraian kerja. Seharusnya itu menjadi masukan ketika kita membuat kurikulum. Karena apa? Kalau kampus tidak memenuhi hal tersebut, ya dia mengurangi dari harapan masyarakat dong. Artinya kualitasnya berkurang. Ya, jadi kita lihat semangat-semangat akreditasi dan kualitas itu sebetulnya punya semangat yang baik. Hanya kita kampus kadang-kadang menyikapinya hanya mencapai akreditasi itu yang disebut dengan window dressing ya. Akreditasinya baik, ranking baik, selesai. Tapi semangatnya tidak tersampaikan. Sehingga ketika kita bicara asosiasi dalam penyusunan kurikulum, kita tidak berhenti pada asosiasi kampusnya. Justru asosiasi industri, asosiasi profesi harus memberikan masukan kepada kampus. Bagaimana kampus itu harus bekerja. Itu tadi. Jadi semangatnya baik. Kampus harus lebih mesra. Ya. Memang beberapa kampus sudah, tapi rata-rata asosiasi program studi yang terkait. Bukan asosiasi industrinya. Nah, kita ini beberapa contoh asosiasi industri. Ya, jadi kalau kita lihat rata-rata kalau dulu non OB itu kita mencoba memperkirakan lulusan itu bisa jadi apa. Kalau sekarang dengan OBE kita harus melihat dari sisi kanan. Kira-kira peran apa yang bisa diisi oleh lulusan kita dan kita membentuk kurikulumnya seperti apa. Sehingga ini menjadikan setiap kampus akan punya warna sangat berbeda. Karena apa? Outcome yang didesain untuk lulusannya nggak mungkin sama. Dan itu sah-sah saja. Ya. Mungkin bagi kita yang biasanya dulu kurikulum standar itu semua sama, agak aneh. Tapi kalau kita lihat semangat OBE, maka kalau kampus yang misalnya, oh saya akan fokus kepada pertanian berbasiskan teknologi, kurikulumnya nggak sama dengan kampus yang lain. Dan itu boleh, itu kita petakan memang dari outcome-nya apa. Ya, jadi ini contoh mekanisme bagaimana kita memetakan profil lulusan dengan outcome. Ya, dan kita bisa memanfaatkan standar kompetensi nasional dan peta okupasi untuk mendesain mata kuliahnya. Ya. Jadi di sini perbedaan pemakaian book of knowledge. Kalau di dalam UB, book of knowledge itu adalah referensi ketika kita merancang mata kuliah. Bukan kita pakai book of knowledge untuk menurunkan mata kuliah. Ini agak berbeda approach-nya ya. Jadi kenapa? Karena ya tidak sama. Setiap kampus tidak boleh sama lah. Kalau kampusnya sama, visi dan misinya sama gitu. Ya. Jadi yang namanya standar nasional standar itu
acuan sifatnya. Nah, kemudian untuk melakukan tadi OBE, SPMI, itu sangat sulit kalau tidak berbasiskan digital. Bukan karena saya orang IT ya, tapi pengalamannya itu yang saya sebut dengan transformasi digital pada penjaminan mutu. Artinya bukan hanya pakai IT, tapi cara kerja kita yang menjadi berbeda karena sudah berbasiskan IT. Akibatnya yang ketika kita bicara transformasi digital terjadi proses bisnis reengineering, penyederhanaan proses. Sehingga kita bisa manfaatkan peningkatan kualitas dan akreditasi itu untuk tujuan yang baik. Ya. Jadi itu yang mungkin kita harus pikirkan, memang sulit sekali melakukan SPMI, kurikulum OB tanpa adanya sistem digital. Kenapa? Terlalu banyak atau effort untuk melakukan secara manual, dan penyakitnya melakukan manual adalah orang lupa dan tidak teliti. Jadi istilah pentingnya transformasi digital pada penjaminan mutu adalah kita mengurangi kesalahan-kesalahan kecil yang akibat tidak otomasi. Dan bahkan ketika kita punya catatan tersebut, dengan adanya AI, kita bisa mengekstrak insight yang ada pada data. Insight yang ada pada deskripsi kita ketika kita melakukan pengukuran SPMI. Ya. Jadi ini ya kita bisa manfaatkan transformasi digital penggunaan AI, data big data untuk meningkatkan kualitas dari kampus kita. Oh, ternyata sebagian besar publik mengharapkan lulusan kita menjadi A. Ya itu terus kita cek dari RPS yang ada, cocok nggak sih dengan RPS kita? Jangan-jangan RPS kita berkhayal, nggak pernah kita bandingkan dengan harapan publik. Nah, bayangkan kalau kita harus memelototi setumpuk RPS secara manual. Dengan kita manfaatkan AI untuk membaca RPS, dia mengekstrak, dia lihat, oh mata kuliah ini KKN-nya terlalu tinggi sehingga kata kerja operasionalnya harus diganti, nggak cocok. Itu akan lebih mudah kalau ada sistem digital untuk melakukan hal tersebut. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan mari kita melihat bahwasanya akreditasi perankingan itu punya semangat yang baik. Hanya bagaimana kitanya ini melihat semangat atau niat baik itu memiliki konteks dan related dengan perguruan tinggi kita masing-masing. Dan adanya transformasi digital akan membantu pekerjaan kita untuk melihat insight dari data atau catatan kita yang miliki, untuk kita bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Bade. Wah, ini materinya berat juga ya Pak. Tapi mudah-mudahan ini Bapak Ibu beserta webinar yang tadi sudah menyimak bisa semakin tercerahkan ya berkaitan dengan tadi menjaga mutu, kemudian tadi juga disinggung soal bagaimana penyusunan kurikulum EBOE itu sendiri. Nah, Bapak Ibu ini sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, izinkan kami untuk bisa menyampaikan sedikit mengenai fasilitas untuk Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Made, dan kemudian juga akan mendapatkan e-sertifikat. Begitu, nanti sebelumnya Bapak Ibu namun mohon untuk mengisikan presensi kehadiran di webinar ini ya melalui link presensi yang nanti akan kami bagikan di chat Zoom. Gitu. Nah, baik, kami juga ingin menginformasikan mengenai agenda selanjutnya dari e-kampus ini Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan SPMI dan AMI tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Made, kita bisa sama-sama melihat ya bahwa ternyata SPMI itu adalah voluntary dan audit mutu internal itu justru yang menjadi mandatory. Nah, kampus perguruan tinggi perlu untuk menjaga sustainability proses itu semua, sehingga perlu juga ditopang oleh sistem penjaminan mutu yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, sebagai bentuk dari
lanjutan komitmen e-kampus terhadap penguatan mutu perguruan tinggi, kami bekerja sama dengan Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas Gadjah Mada juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan SPMI dan AMI yang akan diselenggarakan pada bulan ini. Begitu, untuk tanggalnya sudah tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan diselenggarakan secara daring melalui Zoom. Begitu, ada nomor narahubung yang bisa Bapak Ibu kontak apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Di pelatihan ini nantinya akan dibahas mengenai konsep dan implementasi SPMI sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Kemudian nanti juga akan dibahas bagaimana teknik penyusunan dokumen mutu dan audit internal. Dan yang paling menarik adalah praktik langsung audit dan uji sertifikasi auditor AMI. Gitu. Nanti untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa lakukan caranya sama seperti dengan pendaftaran webinar ini kemarin melalui platform jamitu.id. Begitu. Mudah-mudahan ini semua peserta di webinar kali ini yang mendapatkan informasi ini bisa segera memanfaatkan karena memang untuk pelatihan SPMI dan AMI ini kuotanya memang dibatasi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai produk dari e-kampus yang berkaitan dengan SPMI sendiri, kami juga ada sistem informasi penunjang pelaksanaan siklus penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Di sana, nanti Bapak Ibu apabila menggunakan e-SPMI, maka akan bisa menikmati beberapa kemudahan dari proses standar mutu yang bisa dikelola secara dinamis dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian di sana juga bisa dilakukan pelaksanaan evaluasi diri, auditi untuk prodi dan unit kerja, kemudian melakukan audit mutu internal juga, kemudian ada perhitungan skor hasil evaluasi dan audit, lalu bisa juga mengetahui track record mutu suatu prodi atau unit. Dan tentunya ISPMI sudah mendukung instrumen penelitian standar mutu dari 6 lembaga akreditasi mandiri. Kemudian untuk memudahkan Bapak Ibu dalam akreditasi, nanti ada visualisasi simulasi akreditasi, mendukung spmi.kemdikbud.go.id, dan ISPMI kami juga open API ke dalam ekosistem maupun non-ekosistemnya yang Bapak Ibu gunakan di kampus. Selanjutnya, mengenai OBE sendiri, kami juga ingin memperkenalkan solusi teknologi dari e-kampus yang memungkinkan kampus Bapak Ibu untuk menerapkan kurikulum OBE secara lebih efektif. Jadi, pada aplikasi e-akademik ini adalah aplikasi bagian dari e-kampus Cloud. Kini tersedia fitur terbaru khusus untuk digitalisasi kurikulum OBE. Dalam fitur ini dirancang untuk mempermudah seluruh proses manajemen capaian pembelajaran, mulai dari pencatatan CPL atau capaian pembelajaran lulusan, CPMK, hingga sub-CPMK dengan dukungan pemetaan bobot dan kriteria penilaian secara otomatis. Beberapa keunggulan utama dari fitur kurikulum OBE di e-kampus ini adalah penyusunan RPS berbasis OBE secara digital sehingga diharapkan bisa meminimalisir kesalahan administratif dan mempercepat nanti Bapak Ibu dalam menghadapi akreditasi. Kemudian juga terdapat fitur untuk dilakukan pemantauan capaian lulusan secara real time sehingga mendukung evaluasi berkelanjutan dan perbaikan proses pembelajaran. Nah, fitur OBE ini itu mendukung digitalisasi kurikulum OBE sejalan dengan amanat Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang menekankan perlu
adanya transparansi dan sistem pembelajaran berbasis capaian yang terukur. Jadi bagi perguruan tinggi yang ingin meningkatkan efisiensi operasional akademik melalui aktivasi fitur OBE di akademik eh, ini merupakan tools pendukung yang tepat. Bapak Ibu bisa berkonsultasi terlebih dahulu begitu melalui nomor WhatsApp yang sudah ada tertera di sana atau bisa berkontak dengan kami nanti melalui account manager terkait yang sudah terhubung dengan kampus Bapak Ibu semua. Begitu. Nah, selanjutnya mari kita buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Made, nanti bisa melakukan raise hand begitu, kemudian bisa menyampaikan nama dan asal kampusnya atau bisa juga nanti menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom. Begitu nggih Bapak Ibu, ini sudah ada pertanyaan. Oh, pertanyaan terkait materi baik tadi sudah diinformasikan ya, Pak Teguh dari ISBI Tanah Papua. Untuk materinya nanti akan bisa didapatkan setelah nanti acara webinar selesai. Baik, di kolom Q&A dari Bapak Muhammad Fikri. Izin saya bacakan pertanyaannya deh, Pak Muhammad. Bagaimana kita sebagai asosiasi keilmuan bisa memulai berkomunikasi dengan asosiasi industri sehingga kebutuhan industri yang diharapkan diketahui oleh asosiasi keilmuan dan bisa diterjemahkan untuk membuat kurikulum yang nantinya bisa selaras dengan kebutuhan industri ini, Pak Made. Jadi ini lebih menanyakan pengalaman Pak Made ini ya. Iya. Langsung dijawab atau Langsung bagaimana? dijawab boleh Pak Made. Oke, Monggo dari Pak Muhammad Fikri ini tadi yang cara menanyakan. gampang atau cara sulit? Gini, sebetulnya ini kan kayak dua jomblo nggak pernah ketemu ya. Saya selalu joknya gini, Oke. dunia pendidikan dan dunia industri ini seperti dua jomblo yang nggak ada yang ngawinin gitu. Jadi sama-sama jomblo gitu. Jadi sebetulnya ada satu mekanisme yang relatif mudah untuk berkenalan dengan asosiasi industri. Caranya adalah teman-teman di kampus itu aktif mengikuti kegiatan prakonvensi atau konvensi SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Di setiap bidang itu ada SKKNI dan itu terbuka bisa hadir. Kenapa? Karena pada acara SKKNI itu pasti ada asosiasi industri dan lembaga pemerintah terkait sektoral. Jadi kita bisa kenalan. Paling gampang kan kalau kita ingin berdiskusi ya pertama harus kenalan dulu dong ya. Jadi cara mudah untuk melakukan pendekatan yaitu dengan bergabung ketika proses konvensi maupun prakonvensi SKKNI. Bahkan dari workshop itu sudah dibuka. Dan itu biasanya terbuka ya. Siapa saja bisa daftar dan ikut. Dan itu industrinya sangat banyak yang terlibat. Kita bisa ikut secara mudah dan berkenalan. Nanti berikutnya bisa diundang ke kampus. Nah, memang disarankan setiap kampus itu membangun yang namanya Industry Advisory Board. Industry Advisory Board itu adalah suatu unit yang diisi oleh industri. Industri itu termasuk orang pemerintah juga industri ya saya kategorikan, yang fungsinya memberikan masukan kepada kampus. Ya. Jadi, nah, pertanyaannya bagaimana kita mengajak mereka untuk masuk? Ya itu tadi, ketika kita mengikuti kegiatan SKK ini kita jadi kenalan sama orangnya, kita bisa undang. Ya, karena tanpa itu kita kadang-kadang nggak tahu siapa yang harus kita kontak, asosiasi apa. Dan jadi paling mudah ya kita masuk ke standar kompetensi SKKNI itu adalah salah satu cara untuk berhubungan. Nah, memang permasalahan di Indonesia yang saya amati antara industri dan akademisi itu seperti dua dunia yang berbeda. Konferensi akademisi yang datang orang akademik saja. Konferensi industri yang datang orang industri. Kecuali saya suka ngawur kemana-mana gitu ya. Nah, ini menyebabkan kita nggak ketemu. Dan sekarang saya lihat, oh, di event mana sih yang bisa saling ketemu? Salah satunya adalah ketika definisi peta okupasi SKKNI, disitulah kita bisa bertemu dengan uh, yang di sektor kita, tapi orang industri dan sangat beragam, baik perusahaannya, baik asosiasi industri.
Jadi sebetulnya saya mengundang teman-teman dosen untuk aktif pada kegiatan penyusunan SKKNI. Kebetulan saya dari tahun 2006 aktif gitu ya. Dan itu yang membuat saya banyak teman di teman industri gitu ya. Karena ya kan masa kita acara nggak ngobrol kan nggak mungkin ya. Paling nggak dapat nomor telepon, nama. Setelah itu kita bisa undang untuk memberikan masukan kurikulum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tip dan trik ini membantu menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Jadi tadi bisa mulai dicoba untuk aktif di SKKNI gitu ya Pak yang Ya, menghadiri itunya ya. Baik. Dari Pak Muhammad Fikri, mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Made, boleh nanti bisa eh, di follow up kembali ya di kolom chat Zoom. Selanjutnya Pak Made, ini ada pertanyaan dari Bapak Eko Wahyudi. Pak ya, Eko, ini izin saya bacakan ya. siap. Meskipun banyak perguruan tinggi di Indonesia telah memperoleh status akreditasi baik sekali atau unggul, faktanya masih banyak lulusan yang tidak siap kerja dan belum memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, Pak Made, apakah kondisi ini menunjukkan bahwa sistem akreditasi nasional gagal mencerminkan mutu real yang berbasis pada capaian pembelajaran atau outcomes? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian, selanjutnya, apakah instrumen akreditasi saat ini itu masih terlalu menitik beratkan pada input administratif dan proses dokumentasi, sehingga mengabaikan evaluasi hasil nyata dari proses pembelajaran? Gitu. Bagaimana pendekatan OBE dapat diintegrasikan secara menyeluruh dalam sistem akreditasi agar penilaian mutu bisa benar-benar berorientasi pada kualitas lulusan dan dampaknya di dunia nyata, bukan sekadar formalitas untuk pengakuan institusional. Oke. Begitu, Pak Mati. Eh, saya jawab ada dua hal ini ya. Yang satu, cara pandang kita di Indonesia terutama ya. Kita kita ini saya bukan kritik dikti ya. Tapi kita tidak hindari lah. Di Indonesia itu membangun prodi tidak berorientasi pada market masih. Ya. Jadi ketika kita membuat prodi syaratnya dosen, bukan bagaimana syaratnya kajian pemanfaatan atau outcome-nya. Belum menjadi syarat utama dari administrasi. Mungkin outcome base itu masih baru di Indonesia. Namanya baru juga beda ya. Jadi kita semua menurunkan kurikulum pun belum outcome base. Kita tidak pernah bertanya lulusan kita outcome-nya apa. Yang kita tanya adalah kalau dia S1 bidang elektro, dia harus belajar A, B, C, D. Itu content base. Secara konsep kita sendiri, para dosen dan orang di kampus, belum memakai semangat outcome. Sebetulnya lulusan kita akan menjadi mengisi apa, ya? Sehingga semangat itu tentu saja belum terpetakan, belum terrefleksikan kepada indikator akreditasi, bahkan proses assessment, ya. Jadi kalau pertanyaan saya, apakah memang sudah melihat outcome? Apakah setiap kampus sudah melakukan pemetaan lulusan dan perannya? Saya yakin masih minim. Kemudian ketika mendirikan prodi, apakah sudah melihat peran yang akan dilakukan prodi tersebut? Yang ada adalah kelengkapan administrasi. Nah, kemudian bagaimana? Ya, sebetulnya kembali lagi ke kampusnya. Kita mau melihat memperbaiki kondisi ini atau hanya memenuhi administrasi. Ya, jadi salah satu kritik saya kepada penerapan OBE adalah kadang-kadang kita lupa semangat OBE. Kalau kita benar-benar menerapkan semangat OBE, jadi gini, apakah kita menerapkan semangat OBE? Sepertinya belum. Buktinya banyak yang lulusan nganggur kan gitu ya. Kalau kita sudah menerapkan kan tidak terjadi karena lulusan kita memang sudah dibutuhkan publik. Karena ketika kita menyusun kurikulum, kita melihat dulu apa yang dibutuhkan publik. Publik itu bukan hanya kerja di perusahaan loh. Misalnya di sekitarnya itu tidak harus perusahaan. Dia bekerja sebagai konsultan, dia bekerja sebagai peneliti. Mungkin kita harapkan dia peneliti. Itu adalah publik. Nah, tapi kan kita jarang, ya. Sejujurnya ya, kritik sebagai saya orang kampus, kita jarang sekali melihat lulusan kita nantinya berperan apa. Kita melakukan research study, maaf aja rata-ratanya, 10% bekerja di dalam sesuai bidang studinya, titik. Tapi sebagai lebih detail lagi, kita tidak melakukan. Justru itu, mungkin ketika mungkin nantinya e-kampus sudah punya sistem OBE, mungkin bisa dilengkapi dengan tools untuk mengekstraksi apa yang dibutuhkan publik. Sehingga kita tahu, oh
saya prodi ini, visi misi saya ini sebetulnya yang dibutuhkan publik cocok atau tidak. Jangan-jangan nggak cocok. Publik tidak pernah membutuhkan apa yang saya hasilkan sehingga akhirnya nganggur gitu ya. Nah ini kan pertanyaan kita ya. Kalau kita menekan outcome based education, seharusnya lulusan itu sedikit yang menganggur. Nah, kalau banyak yang menganggur ya artinya kita sebetulnya tidak menerapkan UB sesuai semangatnya. Ya. Nah, penilaian asesmen akreditasi jujur saja kita belum sampai pada level yang seperti itu ya. Jadi di Indonesia ya, karena itu tadi OBE aja konsepnya masih baru kita di Indonesia ya. Mungkin baru 10 tahun lagi, 10 tahun terakhir lah baru rame. Dan itu masih disikapinya belum tepat gitu. Nah ini kan nantinya harus juga disikapi, misalnya teman-teman Aptikom membuat indikator kematangan OBE. Itu nanti yang disikapi sebagai bagaimana kita mengukur minimal ya secara internal bagaimana kita mengukur sesuai dengan semangat UBI tersebut apa yang kita lakukan. Ya. Jadi mungkin kita sendiri sebagai kampus yang harus sudah mulai bergerak. Oh kita ngelihat nih harusnya lulusan kita memang bisa mengisi sesuai peran yang diharapkan atau ternyata kita business as usual, ya udahlah kalau ngajarin akuntansi A B C D kita nggak peduli ternyata desa-desa di sekitar kita butuh. Misalnya kayak sekarang kan SPPG itu dapurnya MBG butuh orang akuntansi. Kita siapkan nggak lulusan kita untuk menjadi orang akuntansi seperti itu? Jangan-jangan kita tidak peduli, bukan tidak siapin, kita tidak peduli ada kebutuhan itu. Jadi pertanyaan kita adalah sesensitif apa sih kampus terhadap kebutuhan publik? Dan kebutuhan publik itulah adalah outcome yang bisa diisi oleh lulusan kita. Jadi memang OB itu punya semangat yang baik dan jadi kalau ada pertanyaan tadi kenapa masih nganggur ya sebenarnya judulnya ya kita belum menerapkan OB dengan semangat yang benar gitu. Mungkin menjawab kritik kepada diri sendiri nih. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali nih Pak Mada. Malah tadi juga kami ada diberikan rekomendasi ya. Ini fitur OBE-nya e-kampus ini kalau misalkan bisa mengekstrasi apa yang kemudian dibutuhkan oleh publik, yang kemudian bisa jadi bahan pertimbangan tambahan begitu ya untuk kampus. Amin Pak. Iya. Nanti teman-teman tim Karena kan RND. gini ya, kita melihat acuan itu kalau manual kan sulit ya. Misalnya acuan apa keprofesian, acuan ini. Kalau kita lihat manual sulit ya. Kalau dengan sistem kan akan jauh lebih mudah gitu. Iya. Terima kasih Pak Mada. Baik, ini semoga tapi ini sudah pasti menjawab sekali nih dari pertanyaannya. Lanjut ya Pak Mada, ini Monggo. semakin banyak ini yang bertanya dari Q&A lagi. Dari Ibu Iis Sadiah. Baik, Ibu Iis Sadiah dari kampus mana? Enggak, saya mohon maaf saya tidak hafal. Ini izin bertanya Pak, idealnya jumlah personil atau tim yang secara khusus menangani SPMI di tingkat perguruan tinggi baik di LPM universitas maupun di tingkat fakultas itu ada berapa orang ya Pak Made jumlahnya begitu dalam satu tim. Nah, apakah ada standar atau acuan dari Dikti atau Ban PT maupun LAM yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan jumlah tadi dan kualifikasi orang-orangnya dalam tim penjamin mutu ini tuh seperti apa sebaiknya begitu. Nah, ini sebagai informasi di kampus Ibu Iis Sadiah ini tim LPM di tingkat universitas hanya terdiri dari 2 orang Pak Made di sana. Dan di tingkat fakultas hanya ada 1 orang. Nah, kami merasa ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlangsungan siklus PPEPP secara maksimal. Begitu Pak Made. Jadi tadi sebaiknya berapa jumlah timnya dan kualifikasi timnya itu seperti apa? Jadi SPM itu kan seperti kita menerapkan standar ya di ISO 9001. Prinsipnya itu adalah kita menulis apa yang kita lakukan, kita melakukan apa yang kita tulis, dan kita memastikan bahwa itu dikerjakan. Semua ini akan membutuhkan orang yang banyak kalau kita tidak memakai sistem yang terotomasi. Jadi berapa orangnya? Jawabannya adalah seberapa otomasi yang Anda terapkan gitu. Jadi kalau Anda semakin manual ya semakin banyak orangnya. Tapi kalau sistem Anda sangat baik, sangat well integrated, standarnya semua terpetakan secara otomatis, terus kemudian evaluasi punya form yang diisi secara otomatis sehingga menjadi laporan, maka orang Anda akan sedikit. Sehingga justru menurut saya yang harus ditambahkan itu bukan masalah jadi memang yang menghabiskan waktu teman-teman SPM itu adalah melakukan pekerjaan dokumentasi.
Justru ketika nantinya sudah memiliki platform digital yang memudahkan pekerjaan itu, menulis, memastikan apa yang ditulis dilakukan, itu kan mengevaluasi ya, mengambil insight, maka yang akan dibutuhkan justru orang yang menarik insight yang ada dari data. Apa sih rekomendasi tindak lanjutnya dari data? Nah, tetapi kalau Anda tidak punya sistem, itu akan menghabiskan orang karena semuanya secara manual. Oh, standar diketik manual sekian. Nanti ketika kita mengevaluasi, kita manual baca standar terlampaui atau tidak. Tapi kalau dari standar itu kita ekstraksi menjadi, tadi saya sebutkan assessment, menjadi lembar evaluasi, seperti kita audit, kita isi masuk kepada sistem, kita bisa create rekomendasi, maka yang akan dominan pada tim SPM itu justru mereka melihat insight daripada hasil dokumentasi. Jadi berapa orang ya tergantung sistem Anda sudah sangat terotomasi atau tidak. Kalau sistem Anda tidak terotomasi ya orangnya harus banyak gitu. Jadi jawabannya saya rasa tergantung kondisinya. Kalau ibu kondisinya tidak terotomasi pasti butuh orang banyak. Kenapa? Karena mengurusi dokumen standar, form manual dan sebagainya sudah menghabiskan waktu. Membacanya untuk melakukan evaluasi sudah menghabiskan waktu. Mengetik AMI dan lain sebagainya juga sudah menghabiskan waktu. Jadi orangnya habis untuk clerical. Istilahnya kalau kita punya perangkat bantu platform digital itu biasanya salah satu fungsinya adalah menyederhanakan clerical work. Sehingga kita memiliki pangkat naik gitu. Clerical worknya biar dilakukan oleh komputer. Orang mengambil insight daripada clerical work itu. Jadi mungkin menjawab pertanyaan Ibu ini, saya tidak menjawab dengan angka karena ya tergantung seberapa otomasi yang diterapkan itu yang akan mengurangi jumlah orangnya yang harus melakukan pekerjaan clerical. Jadi orang yang terlibat justru akan dinaikkan pangkat untuk melakukan kegiatan analisis dan mencari insight dari data-data tersebut. Mudah-mudahan menjawab, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Made tadi, Bu Is. Demikian ya Ibu untuk jawabannya. Lanjut Pak Made, ini dari UPI YPTK. Ada Bapak Emil Salim, Pak Made. Ya, Beliau menanyakan bagaimana strategi untuk menanamkan budaya mutu secara berkelanjutan di tengah tuntutan administratif akreditasi, Pak Made. oke. Pertama itu tadi ya, budaya mutu itu kita biasanya orang akan tertarik budaya mutu itu kalau impact-nya terasa. Ya kalau perguruan tinggi swasta mudah ya. Impact-nya mahasiswa nggak bisa masuk lagi, kurang itu kan impact ya. Biasanya kita akan terasa, oh kita harus menaikkan mutu kita karena akan ada impact. Jadi menyadarkan mutu itu adalah impact. Nah, itulah pentingnya kita melihat mutu dalam definisi perguruan tinggi itu apa. Setiap perguruan tinggi harus mendefinisikan mutu dia sendiri. Ya, kita keluar dari standar mutu ya, kita bicara mutu. Kenapa itu tadi? Oh, misalnya mutu bagi saya orang nganggur itu nggak bermutu kampus saya, misalnya gitu kan. Itu kan mutu. Nah, sehingga oh ternyata proses kita kurang baik nih sehingga menghasilkan lulusan yang nganggur. Nah, itu adalah cara untuk meningkatkan atau membuat awareness terhadap budaya mutu tersebut. Kalau mutu itu hanya masih disadari sebagai angka-angka yang tidak punya implikasi kepada kita sendiri, maka dia hanya menjadi administratif sifatnya. Tapi ketika angka-angka mutu itu ada related dengan kita, orang biasanya akan semangat untuk memperbaiki kualitasnya. Jadi justru tadi yang pertanyaan pertama awal saya adalah kita sebagai kampus harus mendefinisikan secara tepat kampus kita apa. Karena kampus kita seperti itu, maka mutu kita harus seperti ini. Sehingga definisi-definisi mutu itu akan related dengan kita. Kata anak zaman sekarang nggak related Pak, ya kan? Kalau related kita kan pasti berimpact gitu. Oh kalau saya ini nggak bagus, nanti nggak ada yang masuk, nggak ada honor segala macam. Nah ini orang harus berpikir seperti itu. Jadi oh karena begitu ya kita harus tingkatkan. Misalnya tadi, oh kenapa harus pakai OB ya? Karena orang tua inginnya anak lulus kerja gitu, kerja di bidang tertentu. Oh ya kalau begitu kita ada yang kekurangan nih. Di titik ini kita tingkatkan kualitasnya karena kualitas yang di indikator yang ini akan related dengan keinginan kerja para orang tua. Nah, ini yang pola pikir mutu seperti itulah jangan hanya dihentikan sebagai poin-poin akreditasi tapi justru kita bisa memetakan mana yang memiliki dampak langsung kepada diri kita gitu. Baru mutunya akan terasa gitu. Sebagai kebutuhan ya gitu. Terima kasih.
Baik, jadi mendefinisikan arah kampus sehingga nanti juga bisa merubah cara pandang melihat angka-angka tadi gitu ya Pak ya. Betul, iya. Jangan hanya dilihat sebagai apa namanya nilai semata begitu. Ini mohon izin Bapak Ibu, saya bergeser dari kolom Q&A ke kolom chat Zoom G. Ini dari Uniki Pak Made, Siap. Bapak Iskandar. Izin bertanya dari Universitas Islam Kebangsaan Indonesia terkait dengan akreditasi perguruan tinggi, apakah ada tips atau syarat khusus yang harus disiapkan? Itu mungkin satu mungkin ya Pak ya, yang paling krusial begitu Pak Made. Kalau menurut saya ya untuk akreditasi itu sebenarnya sama dengan ini ya quality audit ya. Itu tadi namanya kita melihat kualitas kita, ujungnya itu sebenarnya dokumentasi. Ya, jadi zaman saya bekerja itu, zaman saya belajar, kamu boleh klaim kamu pinter apapun, tapi kalau saya tidak melihat hasil tulisannya, saya nggak anggap kamu pinter. Logikanya gitu. Nah itu sama juga, kamu kampus bolehlah kamu bikin penelitian, kamu punya abdi mas, kamu punya, tapi tidak ada bukti tercatat administrasi, ya saya anggap tidak ada. Karena itu ada cara termudah untuk melakukan assessment ya. Kita kita melihatnya seperti itu. Jadi kalau memang ingin melakukan akreditasi yang baik, saran saya adalah perbaiki mekanisme kesisteman dari dokumentasi tersebut. Ya, misalnya, oh saya melakukan A, tercatat nggak di kampusnya, sehingga nantinya teman-teman yang melakukan SPMI juga tahu bahwa itu dilakukan oleh prodi tersebut. Nah, bayangkan kalau tidak tercatat, karena kan tadi poinnya tercatat itu adalah sustainability. Dia yang melakukan, berikutnya akan tahu. Nah, jadi kalau memang ingin melakukan akreditasi, kunci pertama ya perbaiki sistem pencatatan. Sehingga semua itu akan tercatat dengan baik. Dan ini juga konsep pencatatan. Jadi kita kadang-kadang, maaf saja di teman-teman akreditasi, teman-teman prodi, sering, oh saya hanya mencatat, misal ya, mencatat kegiatan Abdimas. Di kacamatanya adalah hanya kegiatan yang memiliki hibah Abdimas, bukan kegiatan Abdimas. Itu kan salah pencatatan ya, sehingga tidak terjadi baik gitu. Jadi kuncinya itu justru di pencatatan. Tapi catatlah hal yang memang dilakukan gitu. Tapi banyak juga orang melakukan tidak dicatat, itu kan juga buruk juga ya. Nah, jadi pencatatan itu adalah kata kunci untuk melakukan perbaikan. Kenapa? Kita bisa tahu mana yang kurang, mana yang baik kan dari catatan. Kalau kita nggak dicatat, bagaimana kita memperbaiki? Jadi bukan hanya karena masalah akreditasi itu melihat dokumennya, tapi justru untuk kita secara internal, kalau kita tidak mencatat, kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Bagaimana kita bisa tahu? Misalnya, oh, misalnya saya dengan luar negeri, oh dengan partner negara ini kita baik nih. Dari mana ya? Karena saya punya track record jumlah kegiatan yang ada pada negara tersebut. Semakin banyak mereka sangat ini, oh artinya negara ini potensi sebagai partner utama. Nah, kalau kita pakai feeling kan kita nggak punya data. Nah, justru di sini kenapa perlunya pencatatan itu bukan hanya untuk akreditasi itu berbasiskan pencatatan ya, tapi justru kita hanya bisa memperbaiki ketika kita punya catatan. Dan ini memang ya maaf saja kita kan di Indonesia itu tidak berbasiskan tulisan ya, kita berbasiskan lisan ya. Sehingga mencatat semua itu menjadi beban tersendiri dan ketika maaf saja akreditasi ditanya dokumentasi, oh kalau gitu akreditasi berbasiskan dokumentasi bukan. Sebenarnya fungsi dari dokumentasi itu adalah uh, continuous improvement bisa dilakukan gitu ya. Jadi cara pertama ya kalau ingin menaikkan perbaikan akreditasi ya pertama perbaiki cara mencatat Anda gitu. Sebab tanpa itu akan menjadi sulit sekali gitu. Terima kasih. Memperbaiki cara mencatat. Iya, Terima kasih Pak Made. gampang tapi gampang Tapi diomongkan tapi tidak sulit. iya, baik. Selanjutnya Pak Made. Ini dari UIN 1 Tulungagung dari Bapak Muhammad Arif. Jadi beberapa kasus pada perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi unggul tadi, tetapi tidak memberikan efek atau peningkatan terutama animo masyarakat. Baik, urgensi akreditasi unggul pada kampus-kampus swasta atau beberapa di negeri, dan bagaimana agar predikat unggul tersebut menjadi penyemangat dalam menaikkan tren
program studi atau Hmm, perguruan tinggi, atau apakah status unggul ada relevansinya dengan mutu program studi, atau malah sebaliknya. hmm. Kira-kira sudah menangkap belum, nggih, Pak Made? Oke, jadi itu kan sebetulnya cara pandang kita ya. Cara pandang kita melihat status akreditasi. Apakah kita melihat itu sebagai hadiah atau sebagai beban? Kan? Kayak Hmm. jabatan aja, Pak. Jabatan itu sebagai hadiah atau sebagai tanggung jawab. Mirip lah. Hmm. Nah, kalau saya melihatnya akreditasi taruhlah unggul, yang harus kita lihatlah kalau unggul itu dia punya konsekuensi apa. Itu yang harus kita melihatnya. Jadi misalnya, oh kalau unggul, ambillah di kampus kami, oh kami unggul itu artinya kita harus banyak kegiatan internasional pada beragam. Itu kerjaan saya maksa teman-teman supaya banyak kegiatan internasional. Bukan karena, oh nggak perlu tahu udah unggul. Bukan, justru ketika kita punya unggul, kita punya konsekuensi. Kita melihatnya harus seperti itu. Pertama adalah cara melihat dulu. Ketika kita dianugerahi suatu akreditasi, apa sih implikasinya kepada kita? Itu pilihan nih. Apakah kita sudah cukup puas atau kita manfaatkan untuk, oh ya, unggul saya indikatornya artinya ini. Ya saya harus benar-benar dong seperti itu. Nah itu kan cara melihat ya. Nah jadi kembali lagi ketika Anda mendapat unggul, ketika ada kampus mendapat unggul, saya tidak tutup mata banyak trik-trik seperti itu, tapi justru yang saya ingin angkat adalah bagaimana kita memanfaatkan anugerah unggul itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Oh, sehingga dengan adanya banyak kegiatan seperti ini, nantinya akan mendapat hal yang positif. Dapat funding dari luar negeri, misalnya kalau saya gitu ya, dapat kerjasama dengan internasional karena unggul ya, dan lain sebagainya. Dan misalnya terus nanti diakui oleh internasional, itu kan semua hal karena unggul ya. Jadi kalau kita hanya puas mendapat akreditasi tanpa melakukan perbaikan ya, fungsi akreditasi sebagai istilahnya sebagai guidance untuk perbaikan tidak berfungsi dan kita sendiri sebetulnya yang salah ya. Jadi jangan salahkan sistem akreditasinya, tapi justru kita sendiri yang melihat hasil itu menjadi kurang tepat ya. Sama dengan hotel lah. Bahwa hotel dapat bintang 4 gitu. Tapi kan justru bagi hotel ketika bintang 4 dia jadi beban. Oh, kalau gitu kalau ada yang orang komplain saya udah bintang 4 kok cuma begini jangan dong ya, kan gitu ya. Nah, itu sama dengan bintang-bintang di hotel lah. Kita melihatnya bagaimana apakah sebagai anugerah atau menjadi beban. Ya. Kalau saya sebaiknya kita melihatnya sebagai beban. Kita punya konsekuensi dengan dianugerahi status tersebut. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Sebagai tantangan ya Pak Made ya malahan Iya. ya. Gimana mempertahankannya? Makanya kadang-kadang Baik, kadang-kadang kami menjawab, wah kalau akreditasinya unggul malah beban hidup. jadi penyemangat tambahan. Pak Made ini dari Bina Insani University. Ya, Ada Pak Bima Hadi Ilmawan. ya. Ini menanyakan, apakah wajar apabila yayasan melakukan intervensi secara langsung dalam proses penyiapan akreditasi? Seperti misalkan intervensi dalam penyusunan standar sehingga Hmm, mempengaruhi pengambilan keputusan dan terdapat tumpang tindih fungsi jabatan. Begitu Pak Made. hmm. Sebetulnya itu agak agak sulit menjawab ya karena relasi yayasan dengan kampus itu semuanya tergantung statuta dari kampus tersebut dan bagaimana peran yayasan itu. Jadi tidak ada jawaban yang sama ya. Jadi justru itu tergantung mereka. Ya, jadi ada saya tahu yayasan yang proses pengawasannya sangat ketat dilakukan oleh yayasan sehingga mereka punya personal di dalam kekampusannya. Karena uang relatif dari yayasan semua. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Artinya justru itu dan itu tidak selama tidak melanggar undang-undang ormas ya nggak masalah ya. Justru di situ yang kan kalau kita bilang yayasan pendidikan tinggi kan aturannya kan undang-undang ormas ya sebetulnya. Dan perguruan tinggi baru aturan perguruan tinggi. Dan itu sangat relasinya sangat berbeda tiap yayasan dan setiap kampus. Eh, Selama tujuannya bagus mungkin oke ya. Nah jadi yang harus kita lihat adalah kasus by kasus ya. Jadi memang ada yayasan yang sangat, kalau yayasan itu kan pengawasnya itu sangat berperan dalam kepengawasan pada suatu perguruan tinggi itu ada. Ada juga dia nggak peduli ya sekali-kali saja ngawasin. Ada yang seperti itu. Dan dulunya fine-fine aja jalan juga gitu. Nah ini jadi tidak ada resep utama lah. Itu sangat tergantung relasi mereka gitu. Mungkin itu. Baik, Ah,
Ada yang lupa mungkin jawabnya pertanyaannya. Ya, dari STTIA, Pak Hmm. Made. Ini Hmm. saya beranjak ke kolom Q&A. Apa jenis data atau bukti yang harus mulai dikumpulkan sejak sekarang ini Pak Made untuk mempersiapkan menuju akreditasi unggul? Jenis Wah. data atau bukti yang harus mulai dikumpulkan sejak sekarang. Jadi sebetulnya setiap kegiatan itu berbeda-beda jenisnya ya. Jadi kalau dulu di Badan Standar Nasional Pendidikan kita coba pilah-pilah. Jadi gini, dari standar itu kita bisa pilah-pilah jenis datanya sebetulnya ya. Ataupun dari indikator akreditasi kita bisa pilah-pilah datanya ya. Memang misalnya, oh saya punya kegiatan penelitian, apa yang kita pilah-pilah dan itu setiap setiap SPMI lah harusnya memilah-milah sebetulnya ya, penjaminan mutunya. Misal gini, oh saya juga mencatat penelitian anggarannya berapa. Ya, setiap penelitian tuh anggarannya berapa. Dan kalau penelitian dengan kerjasama, in-kind-nya berapa, in-cash-nya berapa, berapa dari luar, berapa dari dalam. Oh, kita tambahin catatannya itu. Kenapa? Karena nanti kita harus menjawab berapa total angka apa pembiayaan untuk penelitian dengan kerjasama. Nah, jadi kadang-kadang karena kita tidak melihat keluar, maksudnya ujungnya, kita tidak melihat apa yang harus dicatat di awal. Jadi memang kita harus melihat dulu SPMI-nya dan SPMI, dari situ kita bisa petakan data apa yang harus kita catat dari awal. Ya, jangan sampai kelupaan. Misalnya begini, banyak kampus kelupaan ketika dia punya kegiatan kerjasama, dia tidak melakukan appraisal pembiayaan. Appraisal pembiayaan yang dicatat hanyalah dana dari pihak luar. Tapi dana yang dikeluarkan dari dalam tidak dicatat. Kita harus menghitung, bingung gitu kan, berapa angkanya gitu. Itu yang simpel lah. Begitu juga kita tidak mencatat berapa dosen yang terlibat. Oh, kita punya kegiatan A, dosen apa, prodi apa kita tidak catat. Padahal nanti ketika dosen tersebut menjadi dosen pada prodi, kegiatannya apa saja? Wah, kita bingung kan? Kita tanya orangnya kegiatannya apa aja. Padahal kalau kita sudah punya catatan kan tinggal lihat. Oh, waktu kegiatan ini si A ikut, dia prodinya ini, dia ada. Nah, jadi memang kita harus melihat dulu indikator di luarannya apa kita catat, SPMI sesuai standar apa kita catat, dan itu kalau orang bicara sistem itu kita membentuk arsitektur data dan informasinya gitu ya. Jadi kalau orang enterprise arsitektur bicara seperti itu, kita definisikan dulu data dan informasinya, baru itu yang kita catat. Jadi itu sangat tergantung kejelian kampus untuk memetakan data dan informasi yang dia butuhkan ya. Jadi kalau saya sih jangan terlalu detail, kadang-kadang merepotkan yang mengisi data, tapi harus memang kita isikan data yang utama. Ya, jadi kadang-kadang orang memasukkan sistem laporan terlalu banyak datanya, padahal nggak dipakai kan orang yang isi capek juga ya, akhirnya nggak dicatat gitu. Nah ini yang kita harus, itu tadi menyusun arsitektur data dan informasinya harus dilakukan oleh setiap sistem penjamin mutu lah. Mungkin kalau ada sistem akan lebih mudah lah, sudah ada yang mikirin terlebih dahulu gitu minimalnya apa gitu. Terima kasih Pak Made. Terima kasih. Ini lanjut Pak Made, ada dari STTIA, Iya. Bapak atau Ibu Ones. Menanyakan mengenai keterlibatan alumni dan pengguna lulusan Hmm. dalam mengukur mutu institusi. Itu bisa Ya. mempengaruhi hasil akreditasi berikutnya Hmm. dan bagaimana bentuk ideal keterlibatannya. Jadi keterlibatan alumni dan pengguna Hmm. lulusan. Oke, jadi itu kan sebetulnya kalau kita kembali ke OBE, outcome based education, alumni dan pengguna lulusan itu adalah outcome-nya kan. Nah, masukan itulah yang kita harus catat ya. Kan biasanya ada kampus memakai rutin perbaikan apa misalnya punya rapat perbaikan kurikulum, diundanglah dari luar. Ada juga ada rapat meeting ya rutin untuk industry advisory board, diundanglah alumni dan pengguna. Harusnya lulusan saya seperti apa sih? Nah, itu kan adalah masukan ya. Jadi itu berperan penting sebetulnya dalam kalau kita benar-benar ingin menerapkan outcome based education. Otomatis kita akan bisa menghasilkan lulusan yang memang pantas lah gitu ya, maksudnya dibutuhkan oleh dunia luar gitu. Nah, sehingga alumni alumni dan pengguna itu adalah komponen penting dalam menyusun kurikulum sebetulnya. Mengarahkan lulusan kita harus seperti apa. Nah, sehingga di akreditasi pun kan dua hal itu menjadi hal penting. Nah,
di satu hal di akreditasi, di lain hal ada bagaimana kita bisa menangkap masukan-masukan dari alumni dan pengguna itu secara continuous. Entah by sistem, orang bisa memasukkan, kita undang, kita masukin ya. Seperti QS kan kita harus punya masukan dari pengguna dan alumni juga ya. Kita masukkan sehingga kita bisa memetakan kira-kira harus seperti apa sih pendidikan yang kita berikan sesuai dengan masukan mereka. Tentu saja prinsip utama tidak semua masukan diterima ya. Jadi kita punya tugas memilih-milih masukan sesuai dengan tadi bagaimana kita melihat kualitas dan bagaimana kita melihat kampus kita sendiri gitu. Terima kasih. Baik, semoga terjawab nggih Bapak atau Ibu Ones. Selanjutnya dari Universitas Kelabat, Pak Made, ini dari Ibu Kristi. Beliau menyampaikan terima kasih Pak Made untuk materi yang sangat baik ini. Izin bertanya, kira-kira bagaimana strategi yang efektif untuk menghindari praktek window dressing saat persiapan akreditasi, terutama dalam penyusunan dokumen OBE. Kemudian, bagaimana mengintegrasikan OBE ke dalam budaya mutu kampus, bukan hanya sebagai instrumen administratif. Ini tadi sepertinya sudah Sudah. terjawab, G. Ya, dan yang terakhir, apa saran bagi institusi yang memang baru mulai beralih ke kurikulum berbasis OBE ini dan ingin juga mengejar akreditasi unggul, Pak Made? Begitu. Iya, gini ya, kalau kita lihat OBE itu kita lihat dari kacamata dua hal, dari semangat OBE-nya sendiri yang menangkap kesesuaian pendidikan dengan ini dan masalah administratifnya. Tadi menghitung CPL, CPMK, rubrikasi itu kan administratif ya. Dan dua-duanya kan harus dipenuhin ya. Nah, kalau kita melakukan pekerjaan CPL, CPMK, RPL secara manual, lupakan saja deh, melelahkan. Jujur saya bilang gitu ya. Karena dengan IT itu bisa diotomasikan dan dipercepat. Jadi istilahnya kenapa kita harus manual? Karena bisa salah, bisa nggak konsisten. Manusia itu kan Ya. punya penyakit tidak konsisten ya. Kita nulis RPS manual di suatu doc, kita turunkan menjadi rubrikasi, kita harus lihat manual. Itu sangat mudah menjadi salah. Ya. Jadi kalau kita melihat apa penerapan OBE itu, yang satu sisi itu administratif, itu juga harus dilakukan. Yang satu sisi adalah menggrab dari kebutuhan orang luar yang menjadi outcome yang kita inginkan. Nanti di situ kita bisa lihat nyambung atau tidak. Ya. Dan ini akan sangat dimudahkan itu tadi. Kita tahulah kita menulis RPS, kemudian di bawahnya adalah cara deliverynya apa, berapa persen nilainya, CPL, CPMK bagaimana. Kalau itu manual, kita sulit. Nah, kalau saya yang ngapain manual kalau bisa otomatis gitu kan. Nah, kan biar yang bikin sistem yang pusing bukan kitanya gitu. Jadi ya, jangan sampai kalau manual itu melelahkan sekali ya, kita nulis pakai table terus kita lihat lagi, aduh lelah banget lah ya. Jadi memang kalau benar-benar kita ingin menerapkan OBE itu dua hal itu, bagaimana mindset kita merangkum keinginan outcome, mengenali outcome dan mengawinkan dengan kurikulum yang kita desain, itu adalah hanya bisa dibentuk ketika kita semua menjadi mudah bekerjanya. Sebab kalau tidak, karena itu tadi, ketika OBE kan struktur kurikulum itu sifatnya fleksibel. Ya. CPL, CPMK tersebar di beberapa mata kuliah, yang penting dia akan menyusun ke profil lulusan. Nah, memetakan ini kalau kita secara manual, itu ya ambillah mata kuliah ada berapa kan susah ya. Dan manusia itu punya penyakit tidak konsisten, dan itu tadi suka lupa gitu. Baru baca hari ini ingat isiannya ini, besok hari udah lupa. Kita pikir oh udah termasuk di CPL-nya, ternyata belum gitu kan. Nah ini yang memang kalau kita memang bukan hanya administratif, tapi memang kita harus didukung dengan sistem digital yang baik, karena manual bisa, tapi Anda harus sangat istilahnya sangat teliti dan detail ya. Sama halnya kayak gini, bisa nggak sih pakai bikin sistem akuntansi nggak usah pakai sistem? Bisa. Zaman dulu kan orang tata buku ya bisa kan, tapi kan capek gitu. Kalau sekarang siapa yang mau bikin apa pembukuan pakai manual, kayaknya udah nggak ada lagi kan, semuanya minimal pakai Excel lah gitu. Nah ini juga kita harus lihat gini, karena banyak isian yang sangat sambung menyambung dan kita harus menjaga konsistensinya. Ini akan dibantu kalau memang kita menerapkannya dengan sistem. Jadi itu tadi prinsip quality assurance, kita harus mencatat apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita catat. Ini prinsip
prinsip dasar daripada menjaga sustainabilitas daripada kualitas kita gitu. Nah, apakah kualitas itu dalam penerapan OBE, apakah kualitas itu dalam hal-hal lain, sebenarnya sama saja. Tapi good practice itu harus ada dalam penerapan hal tersebut. Ya. Jadi kalau kita ingin, misalnya tadi, oh saya sudah melakukan melihat pemetaan outcome apa. Tiba-tiba nongol, outcome-nya adalah ABC. Dari siapa? Oh, wangsit, Pak. Gitu. Kan enggak ya? Oh, ini ada masukannya ini, kita rangkum menjadi ini. Kan kalau ada catatannya, kita memang bisa menelusuri memang outcome itu adalah yang diharapkan oleh publik. Gitu. Ya, jadi pentingnya ada catatan itu adalah kita bisa traceability-nya, menelusuri apakah benar sampai tujuan tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik. Iya Pak Made, ini dua pertanyaan terakhir Pak Made Ya, dari siap. STT Tabernakel Indonesia, Ibu Susana. Kurikulum berbasis OBE ini menggeser fokus dari pengajaran ke pembelajaran dan dari penilaian berbasis konten ke penilaian berbasis outcome. Dengan adanya pergeseran paradigma ini tentunya menimbulkan kendala juga dari sisi dosen, peserta didik maupun institusi itu sendiri. Nah, apakah ada tips atau strategi untuk hal ini? Mungkin dari sisi dosen, Pak Madeng yang bisa di ini ya. Dari sisi dosen ini tuh ternyata apa namanya harus menghadapi pergeseran ini tuh baiknya Hmm. seperti apa ini? Jadi OBE ini memang challenging ya bagi kita di Indonesia. Karena kita sudah terlalu lama dalam kondisi pemikiran bahwa orang kampus itu yang paling tahu tentang apa yang harus diajarkan. Sedangkan di OBE kita bergeser mindset kita mengajarkan apa sesuai dengan masukan orang dari luar. Itu kan perubahan mindset ya. Kita sebagai orang akademisi sudah dilatih bahwa yang paling tahu itu adalah kita membuat metodologi kita. Pokoknya kita yang paling tahu tuh mata kuliah itu harus A, B, C, D. Sedangkan kita sekarang harus bergeser, kita harus bergaul dengan orang luar supaya kira-kira tahu kita harus mengajar apa. Ini kan perubahan mindset ya, yang nggak mudah memang ya. Nggak mudah karena sangat kita bergantung bagaimana kemampuan kita berbicara dengan pihak luar. Sehingga itu pertama bagaimana kita menangkap maunya luar untuk menjadi kurikulum kita yang related terhadap hal tersebut. Jadi menyusun kurikulum di OBE itu bukan hanya sesuai dengan body of knowledge nggak, tapi kita punya pertanyaan yang paling besar, related nggak kurikulum kita? Itu ada pertanyaan baru dalam dunia pendidikan kita, jujur saja ya. Jadi sebagai orang pendidikan kita mengaku salah lah. Gitu. Jadi itu pertanyaan yang baru bagi kita orang dunia pendidikan. Biasanya kita merasa kita yang paling tahu gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah kita menggeser, apalagi dalam zaman sekarang dengan OBE itu kita tidak hanya melengkapi mahasiswa dengan kurikulum atau pendidikan pembelajaran. Kita melengkapi juga mereka dengan pelatihan. Jadi kampus itu seperti supermarket, dia ada mata kuliah kurikulum, mahasiswa bisa memilih pelatihan-pelatihan. Kenapa? Karena kompetensi itu adalah kriterianya adalah knowledge, skill, attitude yang diharapkan publik. Ya. Jadi kalau kita melihat, oh harapan publik bukan hanya dia tahu kurikulum, dia harus punya knowledge, skill, attitude. Artinya kampus memberikan pilihan pada mahasiswa untuk melengkapi knowledge, skill, attitude mereka supaya sesuai dengan outcome. Pertanyaannya adalah kita menggeser pendidikan yang tadinya lecture atau teacher oriented, teacher center menjadi student center. Mereka yang harus bisa memilih untuk dia. Kan nggak mudah ya. Apalagi kita maksud saya di dalam kultur kita sudah kebiasaan yang paling tahu itu dosen. Kan gitu. Nah, sekarang kita berada pada posisi yang paling tahu itu mahasiswa. Kita menyediakan memfasilitasi dengan kemungkinan apapun yang mereka bisa pilih. Ini tidak mudah secara kultural. Ya. Jadi kalau saya melihat OB itu yang paling sulit adalah merubah mindset dan kultural. Kalau administrasi ada sistem, tapi merubah mindset dan kultural kan nggak mudah. Mengubah cara pandang dosen terhadap memberikan pelajaran itu nggak mudah. Mungkin butuh waktu lebih lama. Yang tadinya kita sebagai dosen merupakan paling tahu daripada mahasiswa, sekarang justru kita hanya memfasilitasi pilihan mahasiswa yang tahu saya harus menjadi apa. Ini mudah diucapkan, sulit dilakukan dalam kondisi kultur kita. Jadi memang OB itu kita berbicara perubahan mindset yang besar sekali dari outcome based, di mana outcome based student center ya
dari yang kita tadinya content based lecture center gitu. Memang tapi ya apalagi dengan Gen Z sekarang kayaknya mau tidak mau itu pilihan kita sebagai lecturer harus berubah ke arah sana sebagai dosen ya. Terima kasih. Harus juga mengikuti ini ya Pak ya, update perkembangan. Iya, Dan kita gali juga nih, jangan Gen Z ini kita rangkul begitu ya Pak. betul. Harus sering-sering ngobrol sama Gen Z. Terakhir Pak Made, ini dari Bapak Joko Setiawan, izin bertanya Pak, apakah Ya. gugus kendali mutu itu sebaiknya ada pada prodi atau fakultas? Begitu. Saya rasa ada harus 3 layer ya. Jadi dari rektorat sebagai utamanya, fakultas yang membawahi prodi-prodi, dan di prodi ada juga komponen yang menjadi partner daripada gugus kendali mutu. Jadi tidak bisa hanya di rektorat saja, nggak bisa ya di universitas. Jadi harus sampai ke prodi semuanya. Prodi. Baik, baik. Bapak Ibu ini sudah terjawab semua pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Ini dari Pak Joko Setiawan tadi menyampaikan terima kasih. Sama-sama. Bu Susana juga sangat memberi insight Pak Made jawabannya. Sama-sama. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu ini yang di kolom Q&A juga alhamdulillah sudah terjawab semua nih. Semoga tidak ada yang terlewat dan tidak terasa sekali ini Pak sudah jam 11 lebih Siap. 5 begitu. Eh, baik, ini kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Mohon maaf apabila mungkin masih ada pertanyaan yang masih tersimpan tapi masih belum sempat untuk tersampaikan. Mohon maaf kalau ini sudah harus kami cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya, begitu Bapak Ibu. Tapi nanti eh, monggo kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya nanti melalui WhatsApp community. Begitu, nanti akan kami fasilitasi grup yang nanti bisa kita lakukan komunikasi dua arah begitu nggak Bapak Ibu, karena memang untuk saat ini WhatsApp community di jejaring sinergi kampus Indonesia itu masih sifatnya satu arah begitu. Nanti ya akan kami fasilitasi Bapak Ibu semua untuk supaya kita semua di sini juga bisa saling berbagi informasi baik begitu untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Amin. Sekali lagi Pak Made, terima kasih sekali atas materinya yang Siap. luar biasa. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi insight kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang setia sampai dengan di penghujung acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila selama acara webinar ini berlangsung ada hal-hal yang mungkin dirasa tidak menyenangkan begitu di Bapak Ibu. Kami mohon masukannya yang Bapak Ibu bisa sampaikan nanti di formulir kuesioner yang ada di presensi. Begitu. Akhir kata, saya aja mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas pada pagi hari ini menutup acara webinar akreditasi tak cukup untuk branding, mutu harus jadi fondasi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.